Jar. Kali ini Jar ingin mereview antara pisang pipit kuning atau kepok kuning dengan kepok Tanjung, atau kalau orang sini menyebutnya pisang Sobong Banjar. Kalau Sobong Banjar bentuknya seperti ini ya pemirsa. Nah, ini satu sisir aja beratnya mencapai 3 kg dan panjangnya panjang banget kayak yang biasa Jar dibikin konten-konten sebelumnya, pisang terpanjang sedunia itu ini modelnya kayak gini. Dan biasanya kalau pipit Sobong Banjar atau kepok Tanjung itu batangnya gede banget dan daunnya itu lebar-lebar, besar-besar, pelepah daunnya agak ada kemerah-merahan. Tapi misalnya kalau pipit kuning yang seperti ini emang kalau ke pipit kuning biasanya warnanya emang begini ya, dan agak gepeng-gepeng atau kecil-kecil. Tapi ini tidak berarti muda ya, atau belum cukup umur, karena walaupun kecil begini kalau sudah sampai umur pisang pipit kuning atau kepok kuning itu akan matang dengan sendirinya kayak begini ya. Dan para ibu rumah tangga wajib tahu perbedaan antara pisang kepok kuning atau pipit kuning dengan kepok Tanjung ataupun Sobong Banjar, disebut juga Sobong Banjar kalau orang Malaysia bilang. Ciri-cirinya mudah sekali dibedakan. Selain perawakannya atau bentukannya yang gede seperti ini, kalau kepok Banjar itu ya gede-gede begini, dia kalau matang itu kalau dipencet begini itu akan agak sedikit empuk ya, empuk, dan isinya ini putih kekuningan. Tapi kalau misalnya yang pipit kuning kayak gini, isinya itu kuning agak keoren-orenan atau kuning kemerahan. Nah, bedanya di situ. Dan kalau pipit kuning ini walaupun udah matang kayak gini, kalau dipencet begini itu agak kenyal ya. Walaupun empuk tapi kenyal, agak keras gitu. Dan kalau misalnya dibikin kue atau kolak ataupun apa gitu ya, ibu-ibu suka yang pipit kuning karena rasanya lebih kenyal, lebih manis, pokoknya enak deh kalau seperti pisang goreng dan lain-lain. Tapi kalau misalnya untuk olahan seperti pisang coklat itu lebih enak yang ini, karena ini kan agak empuk atau agak lembek ya. Dan jadi misalnya dipadu sama meses atau sama coklat, dia akan menyatu atau lumer gitu ya. Dan kalau masih mentah, ini sebelum mateng, kalau misalnya dibikin ceriping pisang atau keripik pisang, Mbok Jar lebih suka cenderung ke yang pipit Banjar atau Sobong Banjar, ataupun yang disebut juga kepok Tanjung, karena di beda daerah atau beda tempat biasanya namanya beda-beda ya. Tapi barangnya tetap ini yang kepok Tanjung kayak gini. Misalnya ini dibikin ceriping, selain jadi lebih banyak karena perawakannya atau bentukannya yang lebih besar, karena satu sisir ini aja bisa mencapai 3 kg. Padahal ini tadi Mbok Jar panen ini tadi ada 17 sisir, kadang 16 sisir ya, bisa dikali ya, lebihnya sekian begitu ya. Pokoknya kurang lebih itu 50 sampai 60 kg kalau sama batangnya atau bonggolnya, karena bonggolnya itu juga gede ya, gede sekali, jadi berat begitu. Satu sisir pisang kepok Tanjung biasanya berkisaran antara 18 sampai 26 buah, banyak sekali ya. Sementara kalau pisang pipit biasanya kisaran antara 15 sampai 20 buah. Kalau pisang pipit kuning ya yang kecil-kecil begini paling banyak juga 20 buah. Tapi kalau ini kadang satu sisir biasanya ada yang sampai 26 buah, karena saking hebatnya gini. Dan ini tadi Mbok Jar sebenarnya pengen dibikin konten panjangnya itu, tapi berhubung tadi ditinggal tidur oleh Mbok Jar, malah diiris-iris oleh bapak kayak gini. Padahal ini tadi bagus loh, masak dari pohon. Nah gini dikira Mbok Jar itu nggak kuat ngangkat, lalu diiris-iris dibawa masuk. Padahal rencana dari awal tadi ingin dibikin konten utuh gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting Mbok Jar berniat mereview atau mengasih tutorial ciri-ciri pisang kepok kuning dengan
Tanjung kepada pemirsa ya. Semoga pemirsa tambah wawasan, tambah pengetahuan, khususnya ibu-ibu yang pengen memilih gimana sih caranya memilih kepok kuning bagi ibu-ibu yang lebih cenderung suka ke kepok Tanjung, ciri-cirinya itu gimana supaya tidak salah pilih begitu ya pemirsa. Nah, dan kalau misalnya pisang pipit kuning kayak gini, kalau misalnya dibikin ceriping, itu ceripingnya itu cenderung agak lebih keras. Beda dengan ceriping kepok Tanjung ini yang karena teksturnya dalamnya itu ini lebih putih, dalamnya kan putih ya. Itu kalau dibikin ceriping justru jadi kuning. Tapi kalau misalnya pipit kuning kalau dibikin ceriping itu warnanya agak kuning gelap dan kuning matang gitu loh ya, kuning terang, dan rasanya cenderung agak keras. Ceripingnya itu keras, enggak lebih renyah yang kepok Tanjung itu kalau menurut Mbak Jar sih. Tapi misalnya kenyataannya kalau ceriping yang pipit kuning itu justru lebih mahal. Nah itu bedanya, mungkin karena Mbak Jar yang giginya udah pada ompong kali ya, itu lebih cenderung seneng kalau ceriping pisang terbuat dari kepok Tanjung begitu. Jadi Mbak Jar serahkan kepada pemirsa mau pilih yang mana begitu ya. Yang penting Mbak Jar udah ngasih tahu tutorial ciri-ciri dan manfaat atau rasa tentang kedua jenis pisang ini. Serupa tapi tak sama ya begitu. Kalau yang ini rasanya manis banget, kenyal gitu, kenyal kalau dibikin kolak, apalagi kalau dicampur sama tape, sama kolang kaling ataupun ubinya bisa ubi ungu ataupun ubi manis atau ubi madu ya, terserah pemirsa, itu enak banget. Apalagi kalau misalnya musim hujan bikin pisang goreng pipit kuning ini sangat cocok, walaupun bentukannya kayak gini, kayak kotor kulitnya ya. Kalau yang udah tua banget itu justru malah kulitnya kayak gini, kayak kotor, tapi sebenarnya mateng kuning ya. Beda kalau misalnya yang kepok Tanjung itu cenderung bersih begini, bersih kuning banget. Tapi ibu-ibu khususnya langganan Mbak Jar, kalau misalnya Mbak Jar bawa dagangan gitu antara kepok Tanjung sama kepok kuning, mereka lebih suka yang kepok kuning. Rasanya lebih enak, lebih kenyal, lebih manis, lebih oranye, lebih kuning tentunya. Dan kalau yang ini isinya putih, manis juga sih ya, tapi isinya putih tapi agak empuk, agak lembek. Besar banget ya. Nah demikian tadi sedikit tutorial dari Mbak Jar sebagai pedagang pisang, mengasih tahu atau mengasih tips bagi ibu-ibu rumah tangga, apalagi ibu-ibu muda ya yang belum tahu. Mungkin sedikit tip ini untuk menambah wawasan agar bila misalnya ke pasar bisa membedakannya mana sih sebenarnya yang pipit kuning asli atau yang pipit kepok Tanjung atau pisang kepok Tanjung kayak gini. Dan tentunya walaupun kayak gini ya, beda gede dan beda bentuk, kadang harganya hampir sama. Walaupun ini 3 kg, yang ini cuma 1,5 kg, berarti 2 kali lipat ya, tapi harganya cenderung hampir sama. Karena yang ini walaupun gede harganya agak sedikit murah, kalau yang ini walaupun kecil tapi harganya agak sedikit mahal begitu. Demikian tadi tutorial dari Mbak Jar, semoga bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe agar ibu-ibu muda kita semakin tambah mengerti ya. Abaikan yang di belakang ada kucing, karena kucing biasanya kalau Mbak Jar bikin konten pingin ikutan ikutan kena kamera ya. Dan silakan like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.